juga bisa masuk melalui kulit manusia dan hidup di bawah lapisan kulit manusia. Bagaimana cacing bisa hidup di dalam tubuh manusia? Yaitu karena suhu sangat memberi peluang bagi telur cacing untuk tetap hidup dalam waktu yang cukup lama. Dan hal ini mendukung pematangan telur dan larva sehingga dapat menjadi bentuk dan bisa menimbulkan infeksi. Cacing menempati usus halus pada manusia dan ada pun reaksi yang terjadi jika terkena infeksi, yaitu nyeri perut, diare, dan penurunan berat badan. Serta tanda-tanda orang yang terinfeksi cacing juga, dia itu akan merasa lemas dan nafsu makan berkurang. Terus bagaimana cara mencegah cacingan atau infeksi cacing? Yaitu dengan cara mengatur pola hidup sehat seperti mencuci tangan sebelum makan, membersihkan rumah dan kamar mandi, terus mencuci semua peralatan rumah dengan bersih, dan makan makanan sebelum dikonsumsi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari, stambu G701 18014 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dosis dan farmakokinetik pada obat-obat yang digunakan pada percobaan ini. Itu pirantel pamuat. Untuk dosisnya pada dewasa untuk pemakaian sekali pada infeksi cacing tunggal atau campuran dapat diberikan sebanyak 10 mg per kilogram sebagai dosis tunggal. Untuk maksimal penggunaannya yaitu 1 gram per dosisnya. Untuk farmakokinetiknya pada absorpsinya minimal dapat diserap melalui saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan pada penggunaan oral, dan ekspresinya dapat melalui urin sebanyak 7% dan melalui feses sebanyak 50%. Yang kedua yaitu piperazin. Untuk dosis pada dewasa untuk pemakaian sekali pada infeksi yang disebabkan oleh cacing gelang dapat diberikan sebanyak 4,5 gram sebagai dosis tunggal. Dapat diulang sekali setelah 14 hari. Untuk infeksi yang disebabkan oleh cacing kremi dapat diberikan sebanyak 2,25 gram sebagai dosis tunggal, diberikan setiap hari selama 7 hari. Penggunaan kedua kalinya dapat diberikan setelah 7 hari. Untuk farmakokinetiknya yaitu untuk absorpsinya melalui saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan, distribusi atau penyalurannya yaitu ke ASI, dan ekspresinya melalui urin. Yang ketiga yaitu mebendazole. Untuk dosis pada dewasa untuk pemakaian sekali pada infeksi yang disebabkan oleh cacing gelang dan cacing tambang dapat diberikan 100 mg sebagai penawar obat, diberikan selama 3 hari berturut-turut, atau 500 mg sebagai dosis tunggal. Dan untuk infeksi yang disebabkan oleh cacing kremi dapat diberikan sebanyak 100 mg sebagai dosis tunggal, dapat diulang selama 2-3 minggu setelah perawatan awal. Untuk farmakokinetiknya yaitu untuk absorpsinya tidak buruk apabila diserap melalui saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan. Untuk distribusinya yaitu melintasi darah dan otak ke ASI. Metabolismenya yaitu di hati, dan ekspresinya dapat melalui urin dan feses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna, stambu G701 18171. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme obat. Yang pertama itu pirantel pamuat. Mekanisme kerjanya sebagai sumber air metabolik tubuh serta meningkatkan diuretik. Yang kedua itu piperazim sitrat. Mekanismenya yaitu efektif melawan cacing dengan menghasilkan diuretik dari cacing yang mengakibatkan rasa capek. Yang ketiga atau yang terakhir itu mebendazole. Mekanismenya menghalangi penyerapan glukosa, menghambat pembentukan mikrotubulus dan saluran pencernaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, stambuk G7511880 dari kelompok 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perlakuan entelmentik yang dimana dia menggunakan obat yaitu Kombatrin dan juga hewan uji cacing. Untuk wadahnya sama cawan perselit yang akan nanti dimasukkan air sebanyak 5 ml ke dalam cawan ini dengan Kombatrin sebesar 125 mg. Saya telah menyiapkan air sebanyak 5 ml dan juga Kombatrin yang telah dihaluskan, dan kemudian itu kita tuangkan airnya ke dalam Kombatrinnya itu seperti ini. Setelah kita tuangkan ini, kita aduk menggunakan pengaduk sampai dia larut. Selanjutnya kita masukkan cacing ke dalam wadah seperti ini. Kemudian Kombatrin yang sudah cair tadi seperti ini, Kombatrin dalam cawan perseling tersebut akan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi cacing. Oke, untuk proses cacingnya itu yaitu yang pertama paralisis plastik, yang dimana itu merespon ketika obat dimasukkan ke dalam wadah yang berisi cacing. Selanjutnya yaitu perbandingan 50/50, yang dimana nanti saya akan menggunakan obat Kombatrin plus air 5 ml dengan menggunakan air 2,5 ml, yang diambil nanti dari Kombatrin ini juga 2,5 ml. Jadi perbandingan adalah 50/50. Lakuannya itu sama, yaitu pertama kita ambil Kombatrin sebanyak 2,5 ml, kemudian dengan air biasa juga, air biasa itu 2,5 ml. Jadi nanti dicampurkan, kemudian satu hewan uji ditaruh di dalam wadahnya, dan wadahnya ini saya pakai dalam seperti ini. Kemudian cacing dimasukkan dan dilihat reaksi terjadi pada obat seperti apa. 20-50 untuk perbandingan 50-50, jadi seperti ini perbandingannya. Nanti dimasukkan ke dalam wadah seperti ini yang sudah terisi cacing. Oke, untuk selanjutnya itu cacing sudah di dalam wadah, kemudian obat yang tadi kita buat akan kita masukkan di dalam wadah ini. Oke, untuk perlakuan selanjutnya itu di tahap pertama itu terjadi paralisis spastik, dimana dia pada awal pemberian obat itu langsung merespon, lalu pada menit ketiga dia mengalami yang namanya paralisis spastik. Nah, itu seperti itu pada menit ketiga. Kemudian percobaan kedua ini akan terjadi lebih lambat dibandingkan percobaan yang pertama, karena akan ada perbedaan pada menitnya, yaitu pada perlakuan pertama dia cacingnya telah mengalami kematian pada menit ketiga lewat 14 detik, sedangkan untuk Kombatrin yang berisi air yang dengan perbandingan 50/50 dia sedikit mengalami perbedaan pada menitnya, tetapi juga mengalami kematian, akan tetapi agak lebih lama dibandingkan dengan percobaan pertama.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.